boleh bersiap-siap untuk memulai ibadah kita. Coba Cici tanya, siapa yang sudah siap untuk datang memuji Tuhan hari ini? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya Cici lihat dari sini nih. Wah, hebat-hebat ya adik-adik yang walaupun masih kecil, kalian luar biasa. Nah, sekarang kita mau membuka ibadah kita. Saat ini kita mau berdoa, satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu, teman-teman dan juga Koko Cici. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong sertai kami dalam ibadah hari ini. Dan juga tolong sertai Koko Cici yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, amin. Yes. Nah adik-adik, di awal bulan November ini kita mau sama-sama, tinggal 1 bulan lagi ya, 2 bulan lagi untuk kita berganti di tahun yang baru. Nah adik-adik, kita mulai dengan penuh sukacita, sungguh-sungguh memuji Tuhan ya. Ayo bangkit berdiri, kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Ya, ayo semua kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ya, siap? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, oh Dialah Raja. Yeay, Dia Raja di atas segala raja. Dia yang mencukupi setiap kebutuhan kita. Kita mau angkat satu pujian dengan lagu Burung Pipit sama-sama ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya Tuhan berkati. Siap ya semuanya? Burung aja Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita semua. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku,
Jadi jangan khawatir ya adik-adik, Dia yang selalu mencukupi setiap kebutuhan kita. Nah adik-adik, kita juga seharusnya bisa membawa terang buat dunia ini. Kita mau angkat satu pujian bersama teman-teman kalian dari New Life Kids. Ku mau jadi terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Wow, Nah adik-adik semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici minta semuanya buka hati buat Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi, boleh duduk, tapi dalam sikap menyembah Tuhan ya. Kita mau angkat pujian Tuntunku sama-sama ya. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku.
sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Cici Koko yang akan mengajar, tolong kami agar dapat mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari Minggu adik-adik semua, hari ini Kak Maria mau cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 dan 17. Tapi sebelumnya Kak Maria mau kasih teka-teki buat adik-adik semua untuk menjawabnya. Dengarkan ya, teka-teki yang pertama. Kalian harus meminum aku setiap hari. Setiap hari. Pada saat aku jatuh dari langit, aku disebut hujan. Siapakah aku? Iya, betul sekali, namanya air. Teka-teki yang kedua ya. Aku enak untuk dimakan. Aku terbuat dari gandum. Aku dipanggang di dalam oven. Siapakah aku? Iya, roti. Nah, selanjutnya teka-teki yang ketiga ya. Masih mau dengar nggak? Nah, banyak orang memakan aku. Aku menolong menjadikan tubuhmu kuat. Aku bisa berasal dari sapi, dari ayam, atau ikan. Siapakah aku? Iya, betul. Namanya daging. Teka-teki yang keempat. Aku suka terbang. Aku tinggal di dalam sarang. Siapakah aku? Iya, betul. Namanya burung. Nah, tadi kita sudah menebak teka-teki yang di atas. Yang tadi ada yang adik-adik sudah sebut, ada air, ada roti, ada daging. Itu semua kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi seandainya kita tidak mempunyai air dan makanan? Kita pasti tidak akan hidup lama. Kenapa? Karena pasti kita akan kelaparan. Kita membutuhkan air dan makanan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena makanan dan air adalah makanan pokok kita sehari-hari untuk kehidupan kita. Nah, yang terakhir adalah teka-teki yang terakhir tadi adalah mengenai burung. Nah, apa hubungan burung dengan roti, daging, dan air? Cerita minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memakai seekor burung atau memakai burung untuk memelihara kehidupan seorang nabi. Nah, tahu tidak siapakah nabi itu? Iya, dia adalah Nabi Elia. Nah, pasti adik-adik juga pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Mungkin minggu-minggu ini atau minggu-minggu sebelumnya. Mungkin Tuhan telah menolong hidup adik-adik. Nah, Nabi Elia ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Ia merasa sedih ketika melihat umat Tuhan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dan pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk menyampaikan sebuah pesan kepada seorang raja. Dan seorang raja tersebut bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah seorang raja yang tidak takut sama Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dan dia ini adalah seseorang yang menyembah kepada dewa-dewanya. Istrinya, keluarganya menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa-dewa lain. Dan tidak sampai di situ. Rakyat yang dia pimpin juga dia menyarankan untuk semua rakyatnya menyembah kepada dewa-dewa yang dibuat oleh Raja Ahab. Dan Tuhan melihat itu, Tuhan sangat sedih sekali. Sehingga Tuhan
memerintahkan Nabi Elia untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Bunyinya gini, Raja menyampaikan pesan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan di bumi untuk waktu yang sangat lama. Nah, apa yang terjadi adik-adik kalau tidak ada hujan selama bertahun-tahun? Pastinya sungai akan kering, danau juga akan mengering, tumbuh-tumbuhan juga tidak akan hidup atau tidak bertumbuh lama, dan ladang-ladang sawah tidak akan menghasilkan. Dan semua akan mengalami kelaparan karena tidak ada hujan selamanya. Nah, mungkin pada waktu itu Elia mungkin cemas ketika mendengar pesan Tuhan itu. Dia mungkin cemas atau takut. Wah, kalau nggak ada hujan akan terjadi kelaparan. Saya bagaimana ya? Terus saya harus sampaikan pesan kepada Raja Ahab. Dan Raja Ahab itu kan raja yang jahat. Bagaimana kalau dia membunuh saya? Tetapi Elia percaya kepada janji Tuhan. Elia percaya bahwa Tuhan akan menolong Elia. Dan Elia langsung pergi kepada Raja Ahab dan menyampaikan pesan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan selama waktu yang lama. Setelah Elia menyampaikan pesan itu, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sebelah timur Sungai Yordan, Sungai Yordan, di sebuah sungai kecil yang bernama Sungai Kerit. Di situ Elia disuruh tinggal di situ, di tepi Sungai Kerit. Nah, di sana Elia dipelihara sama Tuhan. Kok bisa dipelihara sama Tuhan? Iya, Elia taat kepada Tuhan. Dia disuruh untuk tinggal di tepi Sungai Kerit. Dan di sana Tuhan menolong Elia. Di sana di Sungai Kerit Tuhan memelihara Nabi Elia. Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang tidak kita buat teka-teki. Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan makanan berupa roti kepada Nabi Elia. Jadi setiap pagi dan petang burung gagak, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawakan roti kepada Nabi Elia di tepi Sungai Kerit. Dan Nabi Elia meminum air dari Sungai Kerit. Tahu tidak? Tuhan itu dahsyat. Tuhan memelihara Nabi Elia dengan sangat-sangat baik. Orang lain mengalami kelaparan. Bangsa Israel pada waktu itu tidak taat kepada Tuhan, mengalami kelaparan. Tapi Nabi Elia dipelihara sama Tuhan. Tuhan memelihara Elia dengan sangat baik. Dan Tuhan juga akan menolong adik-adik dengan caranya Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik mengalami kesulitan. Mungkin saat ini adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin lagi mengalami sakit, butuh kesembuhan Tuhan. Dengar, Tuhan sanggup menyembuhkan adik-adik. Tuhan sanggup memenuhi keperluan adik-adik. Apapun yang adik-adik butuhkan saat ini, dengarkan. Tuhan sanggup menolong. Kenapa? Tuhan aja sanggup menolong Nabi Elia, apalagi kita anak-anaknya. Nah, dari cerita firman Tuhan tadi, ada 3 poin yang harus kita pelajari atau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mengetahui apapun yang adik-adik butuhkan. Ada, adik-adik tahu, Tuhan tahu segala sesuatu. Sama juga dengan Tuhan tahu kebutuhan Nabi Elia. Dan yang poin yang kedua, Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang adik-adik lakukan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, baik itu yang baik dan yang buruk. Jadi, mari setiap hari
kita mau percaya kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Karena orang-orang yang melakukan firman Tuhan dipelihara sama Tuhan, sama seperti Nabi Elia. Nabi Elia takut sama Tuhan, Nabi Elia taat sama Tuhan, Nabi Elia melakukan firman Tuhan. Makanya Nabi Elia dipelihara sama Tuhan pada waktu kelaparan. Sama juga dengan adik-adik, kalau kita mau dipelihara sama Tuhan, kalau kita mau ditolong sama Tuhan, kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Ya, itu firman Tuhan pada hari ini, biar kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita berdoa firman Tuhan, kita mau baca satu ayat hafalan yang akan menjadi ayat emas bagi kehidupan kita nanti. Halo, hari ini aku mau kebagikan ayat hafalan. Iya, namanya kamu 1/5 ayat 7. Kita ulang lagi ya. Ya, semaihalah kamu 1/5 ayat 7. Terhafalkan dan simpan dalam hati. Dadah. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sama seperti Nabi Elia yang Tuhan pelihara. Tuhan menolong dia, Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan menolong kehidupan kami. Terima kasih, ajar kami untuk terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, karena orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup kelas WA Live Kids, yuk hubungi Live Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, ayo ikut ibadah Live Kids onsite di jam-jam yang sudah ada ya. Dan memastikan adik-adik dalam keadaan sehat. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi, di setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi yang ada di depan Garden Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30.
Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan informasi-informasi yang ada di grup WA kelas Live Kids atau di media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Bye-bye!